Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu pembahasan kitab Fikih Muyassar, khususnya yang berkaitan dengan Kitabus Shiyam atau kitab tentang puasa. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bagian yang ketiga. Al-mas'alatu tsalisatu aqsamus shiyami. Bagian yang ketiga adalah tentang pembagian puasa. As-siyamu qismani. Diterangkan di dalam buku ini, berkata para muallif, bahwasanya as-siyamu qismani, puasa itu terbagi menjadi dua, wajibun wa tatawwu'un. Ada puasa wajib dan ada puasa tatawwu' atau puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila salasati aqsamin. Puasa wajib itu terbagi menjadi tiga macam. Puasa wajib ada tiga. Awalan, shaumi Ramadhana. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Bagi yang membaca dengan dhammah misalnya, maka itu dibolehkan, tapi diniatkan angkanya ini dia sebagai mubtada. Al-awwalu shaumu Ramadhana, itu boleh. Ya, tapi ketika diniatkan sebagai maf'ul fih atau mansubun ala nasil khafid dibaca awalan, maka di sini diniatkan sebagai badal dari salah sati aqsamin. Ya, salah sati aqsamin badalnya saumi Ramadhana. Ya, sehingga bagi yang baca saumu, maka di sini dibaca dengan al-awwalu saumu Ramadhana. Tapi ketika dibaca awalan, maka saumi Ramadhana. Nah, wallahu a'lam. Ya, ana ulangi. Awalan saumi Ramadhana. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Kemudian sanian saumil kafarati. Dan yang kedua namanya puasa kafarah. Ya, puasa kafarah yaitu puasa untuk menjalani kafarah, pelanggaran berat yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, maaf saja, yaitu apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, maka dia wajib untuk melakukan puasa kafarah, yaitu caranya puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukumnya wajib. Kemudian salisan saumin nadhri, yaitu saum atau puasa nadhar. Ya, kalau seseorang dia bernadhar untuk berpuasa, maka ketika itu puasanya menjadi wajib. Apabila saya lulus ujian, maka saya akan puasa 1 minggu full misal. Maka kalau dia benar-benar lulus, dia wajib puasa 1 minggu itu. Apabila saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa setengah bulan misal. Ketika dia benar-benar sembuh dari sakit, maka dia wajib puasa setengah bulan. Kenapa? Karena dia namanya puasa nazar, ya, puasa nazar. Nah, ini 3 macam puasa yang wajib, ya. Adapun yang sifatnya bagi semuanya adalah nomor 1 ini, ya, nomor 1 puasa Ramadan. Ya, tidak ada penyebab apapun kalau dia muslim beriman kepada Allah, maka di bulan Ramadan dia wajib puasa Ramadan. Adapun 2 ini puasa yang memang wajib tapi ada penyebabnya. Kemudian kita lanjutkan.
Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi ramadhana. Pembahasan di sini terbatas pada puasa Ramadan, wa fi shaumit tatawwu'i, dan juga puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsami fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Adapun puasa lainnya akan ada di tempat pembahasannya tersendiri insya Allah. Intinya bagian yang ketiga adalah tentang macam puasa atau pembagian puasa. Di sana ada yang puasa wajib, ya, kemudian ada puasa sunnah, ya, kemudian puasa wajib tadi disebutkan ada Ramadan, kafarah, dan puasa nadar. Ya, adapun macam-macam puasa sunnah ya nanti pada pembahasan yang berikutnya, ya, yang setelahnya dan setelahnya. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alatur rabi'atu. Ya, al-mas'alatur rabi'atu atau bagian yang keempat. Tentang apa? Fadlu syiyami syahri Ramadhana, yaitu tentang keutamaan, tentang fadilah atau keutamaan puasa Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi, dan hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Ya, kita lihat beberapa fadilah dan hikmah yang ada di dalam puasa Ramadan, yang semoga dengannya kita menjadi semakin bersemangat untuk menunaikan puasa Ramadan ini. Awalan fadluhu, yang pertama adalah keutamaannya atau fadilahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, berbicara tentang keutamaan puasa Ramadan, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena dasar iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan, yang berharap salah satu dari malam-malam yang kita sholat tarawih di bulan Ramadan tersebut berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Maka orang yang menunaikannya karena keimanan, ya, karena berdasarkan iman, karena dia meyakini tentang disyariatkannya amalan tersebut, bukan karena yang lainnya. Ya, wahtisaban, dan juga ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah. Ya, bukan karena ikut-ikutan temannya pada sholat tarawih, dia malu kalau tidak tarawih nanti dikatakan sebagai orang yang malas misal. Ya, bukan karena itu sehingga kita melakukan amalan apapun tidak perlu tengok kanan, tengok kiri, ya, tapi lurus ke depan. Bukan melihat kanan kiri ini ada temannya enggak, banyak yang melakukan enggak. Ya, kita bukan seperti itu, tapi semata-mata karena panggilan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Demikian juga waman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menunaikan puasa Ramadan. Dia menunaikannya karena iman, panggilan iman. Tatkala Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dia merasa terpanggil dengan ayat tersebut. Ini menunjukkan puasanya karena keimanan dan juga ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, sekali lagi bukan karena malu dikatakan sebagai orang yang tidak mampu puasa, bukan. Bukan karena ikut-ikutan tetangganya puasa, dia ikut puasa. Giliran nanti tetangganya pada tidak puasa, ikut tidak puasa. Bukan seperti itu. Ya, tapi karena dia mengharapkan pahala Allah. Seandainya seluruh manusia di muka bumi
berpuasa, maka dia puasa. Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini hanya dia sendirian yang berpuasa, maka dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena puasa dia bukan melihat banyak sedikitnya yang melakukan, tapi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Puasa yang seperti itu yang akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita semua yang sangat banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjutkan wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Wa anhu radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Artinya salat wajib yang sehari semalam 5 waktu atau 5 kali. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, itu semua sebagai penghapus dosa di antaranya. Ya, ketika sholat yang 5 waktu itu penggugur dosa yang sifatnya harian. Sholat subuh menggugurkan dosa antara isya dengan subuh. Zuhur menggugurkan dosa antara subuh dengan zuhur. Asar menggugurkan dosa antara zuhur dengan asar dan sebagainya. Ini menggugurkan dosa yang sifatnya harian. Ada yang sifatnya pekanan, yaitu sholat Jum'ah. Ya, sholat Jum'ah, satu Jum'ah ke Jum'ah yang berikutnya. Ada yang menggugurkan dosa yang sifatnya tahunan, yaitu dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Itu semua sebagai penggugur dosa, penghapus dosa. Kapan itu? Idza jtunubatil kabairu, selama dosa-dosa besar dihindari. Kemudian kita lanjutkan. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri ramadhana wa fadailuhu katsiratun. Inilah beberapa hadis sahih yang berkenaan dengan keutamaan puasa bulan Ramadan, dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Ya, masih sangat banyak keutamaan puasa di bulan Ramadan yang lainnya. Ya, adapun di sini dicukupkan kepada dua hadis tersebut. Ya, tadi yang pertama, hadis pertama, ya, kita lihat di bawah, ya. Rawahul Bukhari biraqmi wahidin wa tis'imi'atin wa alfin. Yang hadis pertama tadi hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Wa Muslimun biraqmi sittina wa sab'i mi'atin, dan hadis riwayat Muslim nomor 760, ya. Rawahul Bukhari biraqmi wahidin wa tis'imi'atin wa alfin wa Muslimun biraqmi sittina wa sab'i mi'atin. Ya, kemudian tadi hadis yang kedua, rawahu Muslimun biraqmi salasatin wa salasina wa mi'atan wa mi'atain. Ya, Anda ulangi. Hadis yang kedua, rawahu Muslimun biraqmi salasatin wa salasina wa mi'ataini. Hadis Muslim nomor 233. Itu tadi dua hadis berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Kemudian kita lanjutkan yang kedua tentang hikmahnya, ya. Hikmah itu adalah pelajaran yang bisa diambil, kebaikan yang bisa didapatkan dari melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, di dalam semua syariat Allah, di dalamnya itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Akan tapi perlu diketahui, hikmah itu bukan sebagai sandaran penentuan syariat, tapi kita meyakini setiap syariat Allah di dalamnya ada hikmah kebaikan yang ada. Ya, misal, ya, ada orang sholat, pasti di dalamnya ada kebaikan baginya ketika dia menunaikan sholat. Dan tidak boleh bagi orang yang dia belum merasakan apa sih manfaatnya sholat, kemudian dia tidak sholat selama belum bisa menentukan apa manfaatnya sholat, ya. Sehingga sekali lagi, hikmah itu bukan sebagai ukuran pensyariatan, tapi yakinlah setiap syariat itu ada hikmahnya.
Ya, kembali ke sini. Yang kedua, sanian al-hikmatu min masru'iyati shaumihi. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syara'allahu subhanahu sauma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin famin dzalika. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan puasa karena hikmah yang bermacam-macam dan faidah yang banyak. Ya, hikmahnya itu bervariasi, faidahnya banyak. Lengkap ya kalau bahasa kita, tidak ada ruginya. Bahkan sebaliknya, orang yang tidak menunaikannya pasti dia merugi. Famin dzalika, di antaranya kita lihat satu persatu. Awalan, tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radiati. Di antaranya yang pertama, puasa itu bisa menyucikan jiwa, membersihkan dan menjernihkan dari sifat-sifat yang buruk. Wal akhlaqir radhilati, dan dari akhlak yang tercela. Kenapa puasa bisa sampai seperti itu? Kebaikan yang ada di dalamnya, li'anna shauma yudayyiqu majariya syaitani. Ya, karena puasa itu bisa mempersempit jalan setan fi badanil insani, pada tubuh manusia. Ya, dengan kita berpuasa maka kita akan mempersempit gerak ruang lingkup gerakan dari setan. Sehingga ketika setannya terjepit, kalau bahasa kita, dia tidak bisa banyak mempengaruhi kita. Maka dengan izin Allah, seorang yang berpuasa hatinya menjadi suci, ya, menjadi jiwanya baik, bersih, ya, dari sifat-sifat yang jelek dan akhlak-akhlak yang tercela. Kalau kita perhatikan banyak sekali ya dengan amalan puasa ini, seorang itu akan takut. Contoh saja berdusta gitu kan. Ketika kita berpuasa kita mikir, ini kalau saya dusta sama saja menjadikan pahala puasa saya bisa menjadi berkurang atau bahkan bisa hilang, ya. Bisa menjadikan berkurang ataupun bisa hilang. Sehingga dia takut untuk berdusta. Dia ingat, oh saya lagi puasa, kalau saya berdusta bahaya, ini bisa rugi. Ini contohnya. Ya, contoh yang lain, ya, misalnya, ya, ketika sedang puasa ini akan mendidik seorang itu akan jujur. Adakah di antara kita yang ketika berada di kamar sendirian, pintunya dikunci, di situ ada satu gelas, ya, tidak perlu membayangkan es yang seger, ya, es durian atau es jeruk, air putih saja ya. Orang yang berpuasa kan melihat air putih, masya Allah gitu ya, padahal cuma air putih. Beranikah kita nyicipi meskipun cuma satu tegukan? Maka kita akan mengatakan saya nggak berani, kan seperti itu ya. Ini menunjukkan puasa itu mendidik kita untuk jauh dari sifat-sifat yang jelek. Contohnya jelek, ya tidak jujur. Dengan berpuasa akan menjadi jujur, insya Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, sanian fis saumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Di dalam puasa itu terdapat sikap zuhud terhadap dunia dan keinginan nafsu kepadanya. Ya, menjadi mengedepankan zuhud, dia mengambil dunia sekedarnya mana-mana yang bermanfaat untuk akhiratnya. Sehingga watarghibun fil akhirati wa na'imiha, serta mendorong seseorang untuk cinta kepada akhirat dan kenikmatannya. Ya, dia menjadi luas pandangannya ke depan. Yang difikirkan adalah tentang kehidupan akhiratnya. Perkara dunia, makan, minum, itu dikesampingkan terlebih dahulu dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itulah zuhud. Kemudian yang ketiga, salisan as-saumu yab'asu 'alal 'atfi 'alal masakini wasyu'uri bi alamihim. Puasa itu menggugah sifat kasih sayang, bisa membangkitkan gitu ya, sifat kasih sayang kepada orang-orang miskin dan merasakan penderitaan mereka.
Kenapa seperti itu? Li'anna shaimah, karena orang yang berpuasa yadzuqu alamal ju'i wal 'atashi. Dia akan merasakan penderitaan lapar dan haus. Dia akan mulai mikir, akan mulai memperhatikan fakir miskin, di mana orang-orang miskin tiap hari dia merasakan lapar, merasakan haus. Kadang sehari tidak makan, kadang 2 hari tidak makan. Dan kita jangan mengatakan, apa ada zaman sekarang orang yang seperti itu? Ya jawabannya ada. Ya jawabannya tetap ada. Sehingga dengan melakukan puasa akan mudah tersentuh, akan sensitif untuk mau memberikan bantuan. Oh ternyata seperti ini rasanya lapar, seperti ini rasanya haus. Itu tetangga misalnya, bisa jadi dia sehari-hari, tiap hari merasakan yang seperti ini. Ini diantara faidah puasa. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighati wal fawaidil adidati. Dan yang lainnya dari hikmah-hikmah yang agung dan faidah-faidah yang banyak yang berkaitan dengan amalan puasa. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi kita untuk berusaha agar kita bisa menunaikan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap semoga Allah Ta'ala menerima semua amalan ibadah puasa kita dan amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.